Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang urgensi tasbih dan dahsyatnya kekuatan tasbih. Sebagaimana nanti akan kita baca dalam beberapa ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah tentang tasbih ini. Tasbih ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, mudah diucapkan, ringan diucapkan oleh lisan, tetapi sangat berat timbangannya, ya, yaitu mengucapkan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, atau berbagai lafaz tasbih yang lainnya yang banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Sebagaimana juga disebutkan di dalam doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Tasbih ini sebagaimana disebutkan oleh Allah di surat Thaha ayat 135, tasbih itu akan menjadi satu kekuatan untuk menghadapi, ya, tantangan dalam dakwah ini, menghadapi omongan-omongan yang negatif tentang dakwah atau tentang dai itu sendiri. Karena itu Rasulullah SAW mendapatkan pesan dari Allah, fasbir ala ma yaqul, bersabarlah menghadapi omongan-omongan mereka. Dalam melaksanakan dakwah ini, Rasulullah SAW seperti kita ketahui mendapatkan, ya, banyak omongan yang negatif, dapat cemoohan, dapat fitnah, ya, dapat cibiran, ya, dan lain sebagainya. Maka diperintahkan oleh Allah agar bersabar. Tapi setelah itu kemudian diperintahkan Allah untuk bertasbih. Wasabbih bihamdi rabbika. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Berarti tasbih ini menjadi kekuatan bagi Rasulullah SAW, tentu juga bagi kita semua yang melaksanakannya, untuk menghadapi berbagai tantangan yang berat, baik dalam dakwah atau dalam menjalani kehidupan ini. Karena setelah perintah bersabar menghadapi omongan-omongan yang tidak baik itu, Allah memerintahkan Rasulullah agar bertasbih. Dan tentu tasbihnya dalam jumlah yang banyak. Kata Allah menyebutkan qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya. Berarti pagi dan petang, setiap pagi dan petang. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW juga sudah memberikan ajaran-ajaran bagaimana kita bertasbih kepada Allah di setiap pagi dan petang. Sehingga ada apa yang disebut dengan adzkarus shabah wal masa. Ada zikir-zikir yang harus kita baca di waktu pagi dan di waktu sore. Salah satu di antaranya atau beberapa ajaran doa zikir atau zikir waktu pagi dan sore itu, di antaranya sejumlah tasbih yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ana'il laili, dan di tengah malam, ya, fasabbih, bertasbihlah, wa atrafan nahar, dan di ujung siang. Dan kalau kita rutin menjalankan ini, amalan ini, la'allaka tarda, kamu akan mencapai tingkatan ridho, ya, akan bisa mendapatkan ridho Allah, dan kita juga diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tasbih ini satu kekuatan yang sangat dahsyat kalau kita rutinkan dalam kehidupan kita. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahil azim wa bihamdi
ghurisat lahu nikhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahil adzim wa bihamdihi, ya, ghurisat lahu nikhlatun fil jannah, akan ditanamkan untuknya nikhlatun, satu pohon, ya, kurma, fil jannah, di surga. Jadi ketika seorang membaca tasbih 1 kali, itu berarti sama dengan menanam satu pohon di surga. Nah, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Tirmidzi, disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang pentingnya kita menjaga wirid tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Rasulullah SAW bersabda, laqaitu Ibrahim lailata usriya bi. Ketika saya diisrakan oleh Allah, saya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dipertemukan oleh Allah ketika Rasulullah melaksanakan perjalanan Isra, ya, Isra Mi'raj. Faqala, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, akri ummataka minni salam, sampaikan salam kepada umatku dariku. Jadi Nabi Ibrahim nitip salam kepada kita semua, ya, subhanallah. Wa akhbirhum, dan beritahukan kepada mereka, annal jannata tibatu turbati, bahwa surga itu tibatu turbati, debunya harum. Subhanallah, debu surga itu terasa sangat harum, ya, seperti parfum yang paling harum, yaitu debunya. Yang kedua, adbatul ma, airnya tawar. Dan yang ketiga, wa innaha qi'anun, dan surga itu berupa dataran yang masih kosong, ya. Wa inna ghirasaha, dan tanamannya. Nah, sekaligus ini mengajari agar kita mempersiapkan diri agar surga kita tidak kosong, ada tanaman-tanamannya. Apa tanamannya itu? Wa ghirasuha wa inna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tanaman yang akan menghiasi surga-surga kita. Jadi banyak tidaknya tanaman kita nanti di surga itu tergantung seberapa banyak kita senantiasa menjaga tasbih-tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu bukan hanya itu, ya, bukan hanya itu saja keutamaan tasbih ini. Tasbih ini merupakan bekal para nabi dan orang-orang soleh, ya, bahkan senjata para nabi, ya, ketika mereka menghadapi tantangan dakwah, ya, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.